banyak organisasi yang dilanda bagaikan gempa bumi dan angin kencang. Dan ada organisasi juga yang tidak tahan. Organisasi Katolik pun tidak lepas dari goncangan seperti ini. Yang bertahan harus punya jamu. Jamu tolak anginnya itu apa? Itulah yang diharapkan oleh Yesus kepada para murid ketika para murid menemui zaman edan itu. Kita lihat, institusi gereja tidak kebal terhadap ancaman zaman edan ini. Ekstremisme membuat dikotomi, ada mayoritas dan ada minoritas. Dan lebih juga di dalam kelompok organisasi bisa jadi ada mayoritas dan minoritas lagi. Maka dikotomi mayoritas dan minoritas inilah dikotomi yang menyebabkan perseteruan, bahkan yang bisa berujung pada kekerasan. Keberagaman yang adalah berkat Allah dijadikan kutuk oleh oknum tertentu hingga memicu radikalisme. Benih ekstremisme ini kadang juga bersemi di dalam organisasi Katolik. Ada organisasi Katolik yang pernah saya dengar pimpinannya 2. Saudara-saudari senyum di PK memang begitu. Saya berbicara tentang organisasi yang lain. Ya. Kebetulan yang pernah saya damaikan, gitu ya. Tidak usah disebutkan namanya. Saya ada rekonsiliasi di Jakarta dan akhirnya menjadi satu pimpinan. Ya. Itu organisasi Katolik tuh, Ormas Katolik. Ya. Padahal mereka tuh murid-murid Kristus yang cinta damai. Tapi kenapa ada 2? Lalu saya bertanya, saya sudah 5 tahun lebih dari jadi uskup di sini. Baru pertama melantik hari ini. 5 tahun itu kemana? Mungkin tidak ada pergantian kah atau tidak ada apa? Saya hanya bertanya-tanya saja ya. Saudara yang lebih tahu ya, betul tidak? Beberapa organisasi Katolik memang berantakan. Bukan karena ancaman dari luar, tetapi dari dalam sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi energi positif bagi persaudaraan insani untuk menciptakan perdamaian kalau di tubuh sendiri berantakan akibat adanya oknum yang memiliki ambisi invasi, yaitu menjajah dan memperalat untuk kepentingan sendiri. Itulah zaman edan. Hancurnya bait suci dan pengajaran para pengikut Yesus setelah kematian juga membuat murid-murid berpikir akhir zaman sebagai zaman edan. Ada perubahan politik dan kebudayaan karena masuknya kekuasaan Romawi dan Yunani. Ketidakpastian pada zaman itu meliputi banyak orang. Muncul juga sekte dan aliran yang menawarkan keselamatan. Murid Yesus bimbang dan goncang, siut dan takut akan masa depan. Lalu mereka bertanya, apa garansi dan kompensasi mengikuti Yesus dengan setia? Apa yang akan kami terima kalau kami setia? Yesus tidak menyembunyikan kenyataan pahit yang mungkin terjadi kalau orang setia kepadanya. Yesus bukan memberikan ajaran kosong, ungkapan bombastis, atau pernyataan fantastis, hiburan palsu, dan ungkapan basa-basi. Tetapi dalam Injil hari ini sangat jelas memaparkan hakikat menjadi murid Yesus yang benar. Kenyataan dunia yang sesungguhnya di sekitar kita yang mungkin pada suatu hari menjadi edan itu. Apa yang diungkapkan oleh Yesus mungkin membuat hati mereka ciut, tetapi Yesus memberi jaminan sejati. Kalau mereka setia, Allah sendiri akan menyertai mereka. Investasi iman tidak akan pernah sia-sia. Mereka akan mendapat jaminan pasti keselamatan. Investasi iman bukan permainan spekulatif, tetapi penyerahan diri dan kepercayaan tulus karena ada iman dan harapan. Karena Allah mengalami belas kasih Allah yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang hidup di dalam zaman edan ini. Ajaran sesat
nabi palsu bermunculan. Radikalisme tumbuh subur. Kemarin kita melihat potongan gambar bom bunuh diri di Medan. Mengerikan, tubuhnya putus. Ada kelakuan oknum tokoh bangsa atau agama yang tak masuk akal dan menggelisahkan. Ada perintis dan pendiri tokoh organisasi Katolik dan pelayanan Katolik justru menjadi biang keladi hancurnya dan patah dan berantakannya organisasi atau institusi tersebut. Mau apa jadinya kita? Organisasi Katolik seperti Pemuda Katolik yang menjadi andalan masa kini dan masa depan gereja bisa juga menjadi sibuk dengan diri sendiri hingga visi dan misi berdirinya PK pun hanyalah sebuah idealisme. Sejarah berkata, ini ada para senior PK, dulu begini dan begitu. Betul ya Pak? Jaya tidak? Dulu Jaya? Wah, ragu-ragu juga. Jangan, ini generasi mudanya memang tidak tahu dulunya ya. Dulu Jaya. Sepengetahuan saya, waktu saya masih muda, frater, terlibat juga, Jaya itu luar biasa. Ya. Begini dan begitu. Pertanyaan sekarang, saya tidak tahu, Jaya tidak? Jaya. Tapi kenapa tidak terdengar? Ada di mana? Di rumah masing-masing. Apa? Oh ya betul. Jadi sebelum berkarya, tapa terlebih dahulu. Rasanya itu yang benar. Ya. Sedang bertapa, mencari ilmu, kekuatan, menghadapi zaman edan yang lebih parah ke depan ini.